Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Bapak, Ibu, dan dosen. Kami Calvin, Hazel, Andreovolik akan membahas tentang safe internet browsing. Kebiasaan aman dalam penggunaan internet sehari-hari. Materinya sederhana dan dapat diterapkan pada email, media sosial, belanja online, serta mobile banking. Oke, kita mulai dengan polling singkat. Siapa yang pernah mengeklik link aneh? Atau lupa logout dari komputer bersama? Atau akan memakai password yang sama untuk beberapa akun? Biasanya hampir semua orang pernah melakukannya. Artinya resiko keamanan sering muncul dari kebiasaan sehari-hari. Kadang hanya satu link, pop up atau password berulang. Lalu apa arti menggunakan internet dengan aman? Safe internet browsing berarti menggunakan internet dengan sadar agar data, akun, dan perangkat tidak mudah disalahgunakan. Internet seperti kota, ada jalan aman dan ada jalan yang sebaiknya dihindari. Papan jalannya berupa alamat, website, nama pengirim email, isi pesan, serta izin aplikasi. Jadi aman bukan berarti takut, tetapi berhenti sejenak untuk memeriksa sebelum bertindak. Kita juga perlu berhati-hati karena satu akun sering terhubung dengan banyak bagian kehidupan digital. Email bisa meriset password, media sosial, nomor telepon terhubung dengan mobile banking, dan foto pribadi kita dapat dipakai untuk menyamar sebagai kita. Ibarat satu kunci yang membuka beberapa ruangan. Kehilangan kunci utama juga dapat berdampak kemana-mana. Jadi kita melindungi identitas, uang, data pribadi, dan kepercayaan orang lain. Nah, ancaman yang sering muncul adalah phishing, malware, fake website, scam berisi hadiah palsu, dan pop-up berbahaya. Polanya sama, membuat kita panik dan terburu-buru. Jika ada tekanan waktu, hadiah besar, atau permintaan data sensitif, jangan langsung bertindak. Nah, untuk berikutnya Hazel akan menjelaskan cara mengenali website dan melindungi akun. Oke, terima kasih Calvin. Jadi jangan hanya melihat tampilan website karena itu mudah ditiru. Periksa URL-nya juga, pastiin domainnya benar, tidak ada huruf tambahan, dan alamatnya masuk akal. HTTPS serta ikon gembok juga berarti koneksinya terenkripsi. Tetapi website palsu juga dapat memakainya. Jika menerima link lewat chat atau email, buka aplikasi resmi atau ketik sendiri alamat yang dikenal. Berikutnya kita akan lanjut di pembahasan password. Password seperti kunci rumah. Jika semua pintu memakai kunci yang sama, sekali dicuri, semua ruangan dapat dibuka. Gunakan password yang panjang dan berbeda untuk setiap akun. Hindari nama, tanggal lahir, atau angka 123. Password manager juga dapat membantu menyimpan password unik. Aktifkan juga 2FA sebagai lapisan kedua. Walaupun password diketahui orang lain, masih ada verifikasi tambahan lagi jadinya. Ingat, OTP gak boleh diberikan kepada siapapun. Di media sosial, informasi kecil dapat digabungkan oleh orang lain. Foto identitas, tiket, alamat, lokasi langsung, atau nama hewan peliharaan juga bisa menjadi petunjuk password. Jika akun yang menyerupai teman meminta uang, OTP, atau mengirim link, coba konfirmasikan dulu melalui jalur lain. Giveaway yang meminta biaya, OTP, atau data pribadi kemungkinan besar itu penipuan atau scam. Karena itu, atur privasi dan pikirkan sebelum membagikan sesuatu. Checklist ini dapat langsung dipraktikkan. Update perangkat untuk menutup celah keamanan, gunakan antivirus atau perlindungan bawaan, jangan klik link yang menarik atau mendesak. Unduh aplikasi dari sumber resmi, logout setelah memakai perangkat bersama, dan backup dokumen penting. Oke, tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari satu atau dua kebiasaan. Sekian dari saya. Berikutnya Theopholic akan membahas studi kasus, kuis, dan kesimpulan. Oke, thank you Hazel. Sekarang kita mau kuis cepat ya. Di sini dapat lihat pilih A atau B. Yang pertama itu B ya, kita bisa lihat domainnya yang benar itu B. Lalu yang kedua, ini juga B ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ini kirim atau konfirmasi dulu, sudah jelas kita B, yaitu OTP jangan dibagikan. Yang keempat tuh pop-up yang melakukan virus. Ya ini udah jelas ya, ini B. Lalu yang kelima, update boleh terus ditunda. Jawabannya B teman-teman. Update tuh nggak boleh tunda karena update sendiri itu menutup celah keamanan. Nah, kita itu harus memahami alasan dari setiap jawaban ini.
Oke, next. Yaitu ada di sini 6 kebiasaan utama, yaitu pertama, pikir sebelum mengklik, gunakan password aman, periksa URL, unduh dari sumber resmi, lakukan update dan aktifkan two factor authentication. Nah, ini semuanya itu saling melengkapi. Password kuat tapi bisa dicuri jika dimasukkan ke website palsu itu sama aja. Sedangkan aplikasi yang tidak pernah diupdate itu masih memiliki celah keamanan. Jadi, keamanan internet itu bukan berasal dari satu tombol, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, ini kesimpulannya itu kita tidak perlu takut menggunakan internet, melainkan kita harus bangun refleks yang lebih baik, yaitu berhenti sejenak, periksa tanda-tanda, lalu pilih tindakan yang aman. Jika ada pesan yang membuat kita panik atau terlalu senang, justru kita perlu melambat dan berpikir. Kebiasaan digital ini melindungi diri sendiri dan orang sekitar. Jadi mulailah dari satu tindakan, misalnya mengaktifkan 2FA atau two factor authentication atau mengganti password yang dipakai secara berulang. Oke, demikian presentasi kelompok kami mengenai safe internet browsing. Saran dari kami adalah pilih satu kebiasaan yang akan diubah hari ini seperti yang disebut tadi. Oke, itu saja. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Cut. Oke, dah.